Halo, salam jumpa lagi bersama saya Madam Pungki di acara KKJ Channel. Khususnya buat para penonton juga semua yang selalu eksis menyaksikan acara di KKJ Channel dimanapun Anda berada. Pokoknya di sini saya kedatangan bintang tamu yang lain daripada yang lain ya, khususnya untuk di dunia seni dan juga seni budaya. Seni budaya itu banyak sekali ya. Ada beberapa yang kita simak di sini. Tapi salah satunya bintang tamu yang saya hadirkan sekarang adalah mengenai dunia seni budaya, itu dunia seni tari. Seni tari itu kemasannya banyak ya, ada tradisional juga ada modern. Kalau untuk kita pilih untuk tradisional itu kita sering lihat ada berbagai macam tari-tarian kayak macam tari jaipong dan juga tari-tari klasik yang seluruh Indonesia itu sering dimunculkan di dalam acara party-party itu khususnya biasanya, apalagi kalau acara jelang 17 Agustus itu selalu ada disebut dengan pawainya. Tapi yang ini lain daripada yang lain, ini ranahnya ke arah modern di mana tari di sini lebih ke arah dari fokusnya dari dunia barat lahirnya intinya. Tapi kita di sini menjadikan sebuah aset kebudayaan di kita juga, dan di sini didistribusikan. Di sini ada komunitas yang sering memberikan pengertian dan pelajaran apa maknanya tari-tarian modern yang dari dunia luar ini. Ternyata mudah sekali diikuti, ternyata tidak terlalu sulit. Banyak orang yang mengatakan sulit. Tari modern itu memang gerak-geraknya kita belum bisa mengimajinasikan, tapi di sini ada komunitasnya, ada bisa kita pembelajaran mulai dari awal dan juga sampai ke tingkat mahir, bahkan bisa mencapai target di mana ada perlombaan-perlombaan dan juga ada kejuaraan-kejuaraannya. Baiklah para pemirsa penonton dimanapun Anda berada, nah saya akan perkenalkan dulu salah satunya, boleh saya tahu ya? Selamat siang Bu, dengan Ibu siapa? Ini Dengan Ibu Tini. Oke Bu, oke Ibu Tini. Ibu Tini yang kesehari-hariannya sebagai orang yang aktif di dunia kesenian ya. Gitu, ngobrol-ngobrol dulu aja itu dunia seni dari barat ini ya. ya, insya Allah ya. Ya ada kerasan gitu. Dari awal dulu ya. Iya siap. Pertama saya bisa disebut juga ini saya tuh pecinta dansa lah ya. Iya. Tari dansa ya. Dansanya itu kan dibagi dua kategori. Yang satu Latin section, kemudian ballroom, standar ballroom. Standar ballroom. Berarti ke arah yang disebut modern ya itu ya Bu ya. Tapi untuk pertama sekali masuk ke tarian tersebut ya, memang sih pertama kan kita merasa aneh memang, atau mungkin karena faktor lingkungan ya, Karena memang untuk masyarakat umum ini kadang-kadang melihat di sebelah mata ya untuk tari modern ini, karena mungkin dilakukannya berpasangan, jadi image-nya kurang bagus mungkin ya. Iya, kan mungkin kalau kita kan mayoritas kebanyakannya kan kita muslim ya. Iya. Kalau ini non muslim gitu biasanya gitu ya, kita selalu ada apa sih sebenarnya kesenjangan, perbedaan ya gitu ya. Tapi ya memang kita beradaptasi juga ya perlahan-lahan ya biar sisi lain mungkin ada yang fanatik atau enggak, kan kita itu memang ada terbagi dua gitu ya. Iya. Nah tapi ya kalau ini tetap berjalan terus saja ya. Berjalan, malah semakin berkembang, karena dulu hanya untuk sosial dan di rumah kadang ada yang ulang tahun, kalau nggak ada acara pernikahan. Seiring berjalannya waktu, dansa ini diakui oleh dunia karena masuk Olimpiade. Dari tahun 2002 sudah diakui pusatnya itu di Inggris. Kemudian di Indonesia juga sudah ada cabangnya di pengurus pusatnya adalah di Jakarta. Kemudian di setiap provinsi ada, dan klub-klubnya juga semakin menjamur di masyarakat. Berarti peminatnya banyak ya Bu ya. Banyak Jadi sekali. mantap. Udah masuk ekskul malah. Tapi Bu tanya Bu Tini nih, kan biasanya itu dari untuk kalangan Bu Tini ya, berarti dari waktu periode angkatan tahun Bu Tini. Tapi kayak yang Madam tanyakan itu, nah untuk di era sekarang nih ya, khususnya untuk para remajanya itu gimana peminatnya Bu Tini? Peminatnya Ya.
memang kami ini kerja keras dulu ya. Saya juga dulu pengurus IO di Jawa Barat. Kota Cimahi juga saya pengurus. Memang awal-awal sangat sulit. Saya masuk ke sekolah juga tentu sekolah-sekolah yang bukan fanatiknya. Iya. Ya, saya ke Disdik, minta daftar sekolah yang akan saya kunjungi. Ya udah terpilihlah beberapa sekolah. Saya kunjungi memang dari awal banyak, tapi lama-lama dari berapa orang akhir-akhirnya paling tinggal 2 pasang, jadi 4 orang. Termasuk kalau ini keponakan saya ini, Latifah ini memang sudah Asia, ya, tingkat Asia. Mantap sekali. Baiklah, selanjutnya obrolan berikutnya adalah kita kedatangan bintang tamu juga ya. Kenalkan di sini Ade masih muda banget nih. Oke, perkenalkan ya ke semua. Ya, halo, nama saya Latifah Puspita Putri. Oke, namanya Latifah Puspita Putri. Jadi, Madam panggil enaknya Puspa atau Latif atau apa? Latifah boleh. Iva boleh. Iva aja ya, nggak panggil Iva. Oke, Iva. Jadi penama panggilannya Iva. Iva ini saya tuh udah sering dengar loh nama Iva itu seorang penari dan juga koreografer di larinya udah ke tingkat kelas dan kejuaraan-kejuarannya di usia semuda ini gitu ya, pemutanya ya. Kok bisa-bisanya gitu ya mendalami tari dance modern kayak gini gitu. Nggak kepikiran gitu, apakah dulu Iva pernah terpikiran menari jaibamana atau modern dance gitu kayak siapa sih kalau yang di TV itu yang kayak gerakan Michael Jackson gitu, apa ya, Agnes Mo gitu ya. Tapi ini jalurnya ini beda lagi ini kelasnya itu ya, seperti kayak cenderung ke arah balet ya ini ya, mirip-mirip ke balet loh ini ya. Nah, luar biasa saya di usia semuda ini. Kalau untuk senioritas kayak Butini ini wajar, karena memang aksennya waktu masa kecilnya, lingkungannya ya, dunia baratnya udah tertanam. Nah, kalau untuk Latifah ini, apakah ini dipaksa oleh orang tua harus kamu kesini gitu, atau pilihan sendiri, atau dari teman, atau mungkin dari guru di sekolahan? Coba pengen tanya, perkenalkan ya. Dari awal sebenarnya belum nggak kepikiran untuk ikut dansa atau nari apapun itu, nggak sih, belum. Nggak kepikiran itu, cuman awalnya kenapa bisa masuk ke dunia dansa itu kebetulan diajakin sama Ibu Tini. Oh, jadi diajakin tapi tanpa memaksa gitu ya? Enggak. Oh, tapi hati kita gimana waktu itu? Adaptasinya gimana itu? Adaptasinya karena sebelum terjun udah ikut duluan ya. Ibu Tini kan ngajar suka dansa ke Bandung kemana, jadi di rumah suka sendiri juga, diajakin ayo ikut. Daripada saya juga ninggalin kan Haliwa ngomong bahasa Sunda. Oh, jadi faktor lingkungan juga ya. Kan mama papanya kerja. Serumah kan? Serumah. Pantesan kalau gitu ya, bakatnya nggak akan jauh turun menurun ya. Iya. Nah, mau tanya lagi nih, waktu itu usia berapa waktu pertama kali? 11 tahun, kelas 5 SD. Luar biasa, SD. Tapi ada temannya nggak kamu gitu? Iva ada teman nggak waktu itu seumuran Iva yang ikut kiprah ke dunia tari modern? Waktu itu ada. Ada itu? Ada teman-teman juga ada. Gitu ya, luar biasa. Itu kalau belajar gitu pengen tahu itu berapa tahun sih gitu kita bisa mencapai bisa luas gitu, gimana Pak? Lumayan lama ya. Waduh. Lumayan lama, nggak latihan sebentar nggak langsung bisa juga. Iya. Berproses, semuanya berproses sampai bisa. Iya. Sampai sekarang juga kan ini masih terus belajar. Iya. Dan sekarang alhamdulillah jadi lebih baik. Oh, iya tuh udah sekarang di usia sekarang udah berapa tahun ya untuk menekuni dunia itu ya? Berarti udah profesional, udah keren. Oke, bagus ya. Satu lagi Madam, mau tanya lagi nih ke Iva ya tentang ke dunia pertarian ya. Jadi sejumlah ini pernah menguasai tari kan, dia menguasai tari, otomatis kan selalu ada kompetisi ya. Berapa kali juara itu? Berapa kali ya? Udah lumayan sih.
kemarin juara Wardah juga. Oh, Wardah. Iya. Luar biasa sekali, keren. 2014. 2014. Terus terakhir sih di Singapura. Woi, 5 tahun lalu. juara berapa? Keempat. Gila, keren, tepuk tangan banget. Sukses rahasia Iva di Singapura juara apa mewakili Indonesia. Iya. Siap, Pendaran. Terus selain itu kemana lagi? Kalau keluar mah baru di Singapura. Di Singapura, sama ya, tetap aja perjuangannya itu saingannya dari negara mana aja tuh Iva? Banyak sekali. Oh iya? Asia Tenggara ada, bahkan dari Jerman, dari Italia juga ada, Oh. Inggris ada, Rusia ada, banyak. Masa, oh mendunia tuh ya begitu ya Pak ya, keren. Itu juara berapa itu teh? 4. Juara 4 di peringkat dunia. Wah, luar biasa sekali. Ini suatu prestasi yang sangat mengagumkan, patut berbangga kita ya warga Cimahi. Karena penari kayak Iva udah menjuarai yaitu tingkat dunia ya, peringkat 4 tingkat dunia. Wah, luar biasa sekali. Ini untuk memberikan aspirasi pada gensnya buat Iva ya, terutama ya gensnya Iva ya, lebih merangkul lebih banyak lagi ya yang mengikuti. Kalau dari luar daerah nih Pak mau tanya ya, kalau ada tentunya ya di sini mungkin sebelum kita ke arah jenjang ke disebut reputasi ke dunia gitu ya, di Jawa Barat atau seluruh Jawa gitu ya. Di sini Iva pernah nggak mendapatkan wah saingan dari daerah sini bagus gitu, saingan dari daerah sini apakah dari Jakarta, dari Magelang atau dari mana gitu, kira-kira menurut Iva yang mana tuh? Kalau dari Iva yang bagus-bagus tuh ada dari Jogja. Oh, ternyata dari Jogja. Itu bagus. Oh. Salah satunya. Mereka lumayan bagus juga ya, kan berlatih juga sama manggil pelatih dari luar. Oh gitu. Jadi kan belajarnya tuh cepet juga ya mereka. Iya. berkembangnya. Bagus juga. Salah satunya sih Jogja. Oh Jogja. Tentu juga Bu Tini mengakui ya kalau Jogja penarinya bagus-bagus Bu Tini ya. Dan Bali sekarang. Bali juga. Bali. Oh. Bali yang lagi booming. Oh. Jogja masih ya Jogja juga inilah, tapi saingan sama Bali. Oh sama Bali betul. Ternyata ya mereka jadi ada istilahnya jalur, jadi udah ada jalur mah ada ya. Tapi di usianya juga masih relatif muda mungkin. Iya, memang. Generasi yang sekarang. Oh keren banget ya. Ini Madam Yu mau tanya lagi nih ya, ini seputar pengalaman ya. Nah ini kan untuk kayak macam Iva ini, begini ya. Prosedur untuk memperkenalkan tari ini itu untuk acara seremoni ataupun acara-acara selain wedding dan lain-lain gitu ya. Ini untuk ditampilkan itu kita itu jadi gini, untuk event-event besarkah ataukah untuk acara reguler atau acara kantorankah atau apa, itu bisa di mana saja ditempatkan mungkin ya gitu ya ini ya. Sebenarnya kalau buat Latin section mah bisa ya, karena tidak memerlukan lapangan yang besar ya. Oh iya. Kalau buat yang kategorinya yang sekarang digeluti Latifah itu harus yang besar. Harus yang besar, yang eksklusif ya. Lapangannya. Karena gini mungkin ya itu juga kalau kita tampil ya, kita juga kadang-kadang gini, kalau soundnya nggak bagus, nah itu kurang juga, respect kita nggak kurang ya. Berarti sound juga nomor satu dong para pemirsa. Jadi untuk menampilkan tarian Iva ini, ini ya. Iya. Jadi yang nomor satu ada persiapan adalah sound. Sound. Ya. Berarti sebelumnya itu kalau sebelum tampil ada cek sound juga berarti ya. Ada latihan dulu di Ada di tes DR-nya. Oh, apakah lantainya? Jadi lantai harus datar ya, jangan ada. Iya. Oh, harus selalu datar. Jadi kalau ada variasi, kalau misalnya ada tangga gitu, misalnya bukan tangga, ya ada ke bawah terus itu nggak bisa. Ada pilar nggak bisa juga. Pilar nggak bisa. Jadi kayak mall gitu. Dan lantainya pun harus dari parket kalau lebih bagus ya. Oh, harus karpet. Parket, lantai kayu.
Oh, parket. Oh iya, lantai kayu ya. Oh, lebih bagus gitu. kalau seandainya misalnya lantainya biasa gitu, lantai biasa. Sebetulnya bisa juga sih kalau untuk show-show biasa mah gitunya. Karena kan itu tidak memakan waktu berjam-jam. Jadi kalau untuk lomba, nah disarankan untuk pakai lantai kayu. Oh, gitu. Tapi kalau untuk show gitu, untuk show misalnya kita mengundang Latifah untuk tampil gitu ya, ada organisasi gitu ya, untuk tampil ini menampilkan Latifah untuk tampil. Nah, kan panitia nggak tahu nih si panggungnya seperti misalnya panggungnya ukurannya nggak terlalu lebar-lebar banget lah, misalnya ukurannya 4 kali 6 gitu misalnya ya, 4 kali 6 ukuran panggungnya gitu. Nah, apakah penonton di bawah kita seperti kayak di model panggung gitu bisa gitu nanti kurang atau gimana? Kalau untuk kategorinya kayaknya nggak bisa Oh. di panggung gitu. Oh. Mungkin Latin masih bisa ya, masih bisa Latin. diatur-atur gitu. Oh. Kalau untuk kategori Latifah di standar ballroom nggak bisa. Oh, nggak bisa dia harus ballroom ya? Iya. Oh. harus di hall gitu. Di hall ya. Jadi yang seperti acara eksklusif kayak macam di hotel-hotelnya kan bisa ada Betul. ada ballroom ya. Oh iya iya. Jadi kita ada paham ya. Iya. Jadi kadang-kadang orang tertarik kita juga harus lihat sikon juga dong. Harus lihat seperti kayak gimana gitu. Tapi andai kata misalnya nih Iva nih, ini ada panggung. Ya udah saya udah agreement tampil ya di acara saya. Ternyata tidak memenuhi standar. Itu bisa urung, nggak bisa membatalkan atau bisa maju aja gimana gitu nggak benar. Kalau maju mungkin agak susah ya. Kalau nggak susah soalnya gimana? Tidak terfasilitasi dengan baik gitu. Susah Oh. juga. Kalau untuk kategori Latifah sih kalau Iya. Latin Kalau ballroom Latin bisa. section mah bisa. Oh gitu ya. Ya. Terus ini lagi ya. Biasanya kan kalau untuk dance Latifah itu biasanya background di belakang kita artis, seorang artis nyanyi gitu ya. Nah itu di belakang ya. Tapi kan tetap aja kalau kita yang menggunakan fasilitas hall ya, panggungnya juga berarti ya. Kayak nah kalau kayak panggung-panggung kayak bioskop itu kan suka ada panggungnya itu Latifah ya di belakangnya gitu. Itu bisa mungkin itu mah. Enggak juga. Nggak Nggak bisa. bisa, nggak bisa. Oh. Pokoknya nggak bisa di atas panggung, bisa di bawah. Terus di bawah. Mm-mm. Oh. Soalnya gerakannya memang harus udah paten Enggak, segitu. ini kan kalau bioskop ini kursi ke bawah kan, berarti Iva di bawah. Bawahnya. Iya, nggak bisa itu. Kurang. Agak Kayaknya. kecil ya. Oh. Masih kurang juga. Tapi misalnya kalau di situ dikasih catwalk ke depan gitu ya, enggak juga ya. Kurang. Kurang. Jadi misalnya penyanyinya di catwalk, Iva di belakang kurang juga itu. Kurang. Oh, jadi spesial ambilnya yang benar-benar luar biasa ya para penonton semuanya. Ini penampilan yang eksklusif, jarang kita mendapatkan tamu yang kayak begini ya, yang kayak Latifah yang mendalami dunia dance yang keren banget. Nanti di sini ada video cuplikannya nanti ya saya kirimkan ya ke KJN ya, dengan lihat bagaimana Liva itu menarinya. Nah ini Bu Tini juga mau tanya nih kesehari-hariannya ini nyantai aja sekarang mah ya. Ini kan mendalami dance dan apa sih kayak dari bule ya ranahnya ya. Kalau mengenai makan nih, hobi nih, apakah kita otomatis hilang makannya, kita hobinya biasanya makan nasi jadi makannya roti terus kan enggak kan Bu Tini? Enggak juga. Karena mendalami ini tadi itu. Iva juga sama di mana? Enggak juga, makan aja. Makan normal Iya, ya? normal gitu? aja. Enggak. Nggak ada batasan. Oh, jadi tetap aja makanannya porsi Indonesia juga. Iya. Oh, kira robah juga gitu. Malah saya kalau di Singapura malah saya jadi kurus. Kalau Nggak ini cocok. nggak cocok ini. Oh. Katanya Bu Tini mah lidahnya Indonesia banget. Iya. Kalau nggak masuk dipaksain gimana ya? Iya. Sewaktu di Singapura, Tifa waktu kompetisi di sana ya, berapa hari tuh di sana? 3 hari aja sih. 3 hari. 3 hari doang. 3 hari doang. Luar biasa sekali ya. Ini fenomena yang sangat luar biasa. Namanya benar di sini ya. Ini tari itu menyerupai balet ya kalau ini ya sebenarnya ya. Sebetulnya kalau basicnya dari balet lebih bagus. Harus basic dari balet. Oh, Kalau basicnya dari senam misalnya atau apa?
itu justru jelek, kaku. Kalau sudah terbentuk begitu kurang gitu kelenturannya teh. Padahal Latifah mah begini teh bagus, betul ya madam nggak bisa, kayak madam tangannya kayak tukang tembok. Oke, betul ya, terima kasih ya, benar udah memberikan ini aspirasi ya. Oke ya, nih madam mau tanya lagi ya, untuk gagasan Bu Tini nih buat kegiatan di Cimahi, kan warga Cimahi kan? Iya. Ada punya ide nggak gagasan untuk di seputar di dunia seni buat ke depan? Idenya apa? Gagasannya apa coba? Ya pengennya mah kalau Cimahi itu mengadakan, kan ada juga komunitas nyanyi-nyanyi ya, Iya. yang nari-nari juga ada. Ya. Nah itu teh harusnya dikolaborasikan itu teh. Oh. Ya kayaknya bagus ya. Iya. Kayaknya. Berarti masukannya kalau ada. Jadi ada yang nyanyi, ada yang narinya gitu. Iya. Jadi latar lah gitu. latarnya ya gitu. Itu bagus banget ya. Dan nanti itu pengen pembiayaannya ya, tinggal atur aja itu buat panitia. Kalau ada acara lomba nyanyi atau apa ada di belakangnya penari, luar biasa keren. Betul nggak Tifah ya? Nah terus gini untuk kapasitas orang-orangnya, andai kata ada kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya di Cimahi mulai mengadakan gelar-gelar tersebut, terutama buat yang senioritas, buat Bu Tini, mungkin nanti kita bisa mengundang Bu Tini sebagai sebagai tim juri atau juga apa sih namanya, sebagai pemantau, buat Iva juga yang udah ini yang menjadi tim juri juga, karena gini, karena udah keprofesionalan dia, ya oke. Ini adalah perlu diperhatikan, jadi untuk kegiatan-kegiatan di ranah dunia hiburan, terutama untuk di kota Cimahi, alangkah bagusnya andai kata akan diperluas lagi dengan kemewahan-kemewahan yang udah ada. Ternyata Cimahi mewah banget, luar biasa, segala ada ya. Segala ada. Oke, terima kasih ya Bu Tini ya udah memberikan infonya, buat Iva juga. Iva juga ada ide juga buat sana, buat Iva, buat ke teman-teman, ada gagasan atau apa, ada nggak, coba curhat? Untuk teman-teman mungkin yang anak-anak zaman sekarang, kalau bisa dikembangin lagi ke kesenian, dilestarikan gitu. Jangan cuma bikin yang model-model yang lain, budaya-budaya tradisional juga dikembangkan lagi. Oh, jadi dikembangkan semuanya. Oke, terima kasih Bu Tini atas kedatangan dan infonya juga, dan juga Iva yang udah mau datang ke sini meluangkan waktu bersama KKJN Channel. Oke, terima kasih sebelumnya ya semuanya. Semoga sukses semuanya, salam sehat selalu. Oke, baiklah para penonton KKJN Channel dimanapun Anda berada, kita bincang-bincang kali ini dengan kehadiran tamu Bu Tini dan juga Iva, penari modern dance nasional yang udah melangkah ke jenjang internasional, dan juga Bu Tini sebagai pengamat dance mode untuk latar belakang dance modern ya, ini ya dance modern. Semoga didukung dan juga menjadikan ajang kreativitas khususnya untuk warga Cimahi. Terima kasih, salam ketemu lagi bersama Madam Puki dalam acara yang sama, bincang-bincang seputar narasumber dengan orang-orang seni budaya. Terima kasih. Terima kasih.